Alkisah, di masa pemerintahan Raja Airlangga yang bijaksana, hiduplah seorang janda sakti bernama Calon Arang di Desa Girah, wilayah Kerajaan Daha Kediri. Calon Arang dikenal sebagai penganut ilmu hitam yang sangat kuat. Ia juga memiliki seorang putri yang sangat cantik jelita bernama Ratna Manggali. Meskipun Ratna Manggali berparas rupawan, tidak ada satupun pemuda di desa, bahkan di seluruh kerajaan yang berani meminangnya. Mereka ketakutan bukan karena Ratna Manggali, melainkan karena ulah Calon Arang. Kesaktian dan kegemaran Calon Arang, menenung dan menyebar petaka, telah membuat penduduk ketakutan dan menjauhi mereka. Calon Arang yang mengetahui putrinya tidak kunjung mendapatkan jodoh, merasa murka dan sakit hati yang mendalam. Amarah Calon Arang memuncak. Dengan dendam membara, ia memutuskan untuk membalas perlakuan masyarakat yang telah mengucilkan dirinya dan putrinya. Diiringi para muridnya yang juga mempelajari ilmu hitam, Calon Arang pergi ke pura tempat persembahan dan memohon anugerah kepada Batari Dulka, yaitu Dewi Angkara Murka. Kemudian ia membacakan mantra-mantra sihirnya, memohon agar bencana dahsyat melanda desa Girah dan seluruh kerajaan Daha. Akhirnya, permohonan Calon Arang dikabulkan. Tak lama berselang, malapetaka mengerikan pun melanda. Penyakit misterius yang menular dengan cepat. Paceklik dan kematian massal menghantui penduduk. Orang-orang jatuh sakit dan nyawa melayang tanpa sebab yang jelas. Desa Girah menjadi sunyi sepi karena ketakutan, dan bencana ini mulai merembet ke wilayah-wilayah lain di Daha. Kabar mengenai wabah dan kematian yang disebabkan oleh ulah janda sakti dari Girah ini akhirnya sampai ke telinga Raja Airlangga. Raja sangat marah dan sedih melihat penderitaan rakyatnya. Kemudian, ia segera mengerahkan pasukan terbaiknya untuk menangkap dan menghentikan Calon Arang. Namun, betapa terkejutnya Raja. Serangan dari pasukan pilihan itu sama sekali tidak mempan. Mereka justru banyak yang tewas terkena teluh dan sihir yang dilontarkan dari jarak jauh oleh Calon Arang dan murid-muridnya. Menyadari bahwa kekuatan militer tidak mampu menandingi ilmu hitam Calon Arang, Raja Airlangga memutuskan untuk mencari bantuan dari tokoh spiritual yang paling sakti di kerajaannya, yaitu Empu Baradah, seorang pendeta bijaksana yang tinggal di Lemah Tulis. Empu Baradah sampailah di istana, dan Raja Airlangga menceritakan semua bencana yang ditimbulkan oleh Calon Arang dan meminta untuk menghentikannya. Empu Baradah pun menyanggupi, tetapi ia tidak ingin menggunakan kekerasan. Ia merancang sebuah siasat untuk mengalahkan Calon Arang. Empu Baradah mengutus putranya, seorang pemuda tampan bernama Empu Bahula. Beliau mulai melaksanakan siasat untuk mengalahkan Calon Arang. Empu Baradah menyuruh putranya untuk pergi ke Girah. Tugas Empu Bahula adalah mendekati dan menikahi Ratna Manggali. Raja Airlangga berharap, dengan pernikahan tersebut, Calon Arang akan merasa bahagia dan menghentikan terornya. Empu Bahula pun menjalankan misinya. Dengan pesonanya ia berhasil meluluhkan hati Ratna Manggali dan bahkan Calon Arang. Calon Arang menyambut lamaran itu dengan sukacita. Ia merasa terhormat dan bangga karena putrinya akhirnya mendapatkan jodoh seorang pemuda yang tampan. Pesta pernikahan pun digelar dengan meriah selama 7 hari 7 malam. Calon Arang berhenti menebar malapetaka untuk sementara waktu karena sibuk dengan kebahagiaan putrinya. Setelah pesta usai dan Empu Bahula resmi menjadi menantu, ia mulai melaksanakan rencana kedua. Suatu hari, ia bertanya kepada Ratna Manggali tentang rahasia kesaktian ibunya. Ratna Manggali yang polos dan sedang dimabuk asmara mengungkapkan bahwa semua kekuatan dan ilmu hitam ibunya tersimpan dalam sebuah kitab sihir yang sangat sakral. Kitab itu bahkan tidak pernah lepas dari sisi Calon Arang. Ia selalu menjadikannya bantal saat tidur. Mendengar informasi itu, Empu Bahula tahu apa yang harus dilakukannya. Tepat di tengah malam, Empu Bahula berjalan melewati lorong rumah, dan ia menyelinap ke kamar Calon Arang yang sedang terlelap.
karena kelelahan setelah pesta. Dengan hati-hati, Empu Bahula berhasil mengambil kitab sihir yang menjadi alas kepala calon arang. Ia segera membawa kitab itu dan kembali ke lemah tulis, menyerahkannya kepada Empu Barada. Ketika calon arang terbangun dan menyadari kitab sihirnya telah hilang, kemarahannya meledak jauh lebih besar dari sebelumnya. Ia merasa dikhianati dan langsung tahu bahwa ini adalah ulah menantunya yang merupakan utusan raja. Tanpa kitab sihir itu, kekuatannya berkurang drastis. Tetapi ia tetap nekat menantang Empu Barada untuk bertarung. Pertarungan sengit antara calon arang si janda penguasa ilmu hitam melawan Empu Barada si pendeta sakti pun tak terhindarkan. Pertarungan berlangsung di tengah kengerian. Calon arang menggunakan semua sisa kesaktiannya. Tetapi Empu Barada dengan kekuatannya yang berasal dari kebajikan dan pengetahuan suci, berhasil mengunggulinya. Akhirnya, calon arang berhasil dikalahkan oleh Empu Barada. Kematiannya menandai berakhirnya teror wabah dan kematian di kerajaan Daha. Sejak saat itu, Desa Girah dan seluruh wilayah Daha kembali damai. Rakyat hidup tenteram di bawah lindungan Raja Airlangga, bebas dari ancaman ilmu hitam Ratu Calon Arang. Cerita ini mengandung pesan tentang pentingnya mengendalikan amarah, menghindari ilmu hitam, dan perjuangan antara kebaikan dan kejahatan. Jangan lupa dukung channel ini agar lebih berkembang dan bermanfaat. Dan cerita pun selesai.